Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriuni dengan NIM C0121087, kelas manajemen D Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai teknik analisis rasio keuangan, tugas dari mata kuliah analisis informasi keuangan. Langsung saja, yang pertama itu pengertian analisis laporan keuangan, yang dimana analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan yang melibatkan neraca dan laba rugi untuk mendapatkan informasi kondisi keuangan suatu perusahaan lebih dalam, dan yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Selanjutnya, pengertian rasio keuangan, yang dimana rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan yang dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Selanjutnya, jenis-jenis rasio. Yang pertama, rasio likuiditas, yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Yang kedua, rasio aktivitas, atau dikenal juga sebagai rasio efisiensi, yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya. Yang ketiga, rasio leverage, yaitu rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang atau pinjaman. Yang terakhir, rasio keuntungan atau rentabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. Adapun perhitungan liquidity ratio, yaitu yang pertama current ratio atau rasio lancar, yang dimana current ratio memiliki rumus, yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar kali 100%. Contoh penyelesaiannya, 17.928.000 bagi 6.584.000 kali 100%, maka hasilnya 2,72 atau 272%. Yang kedua ada quick ratio, yang dimana quick ratio itu rumusnya aktiva lancar kurang persediaan bagi hutang lancar. Contoh penyelesaiannya, 17.928.000 dikurang 10.632.000 bagi 6.584.000, maka hasilnya itu 1,11 atau 111%. Selanjutnya, manfaat dan tujuan analisis rasio keuangan. Yang pertama, mengetahui kekuatan atau kelemahan keuangan, yang dimana analis rasio keuangan dapat membantu dalam menilai kekuatan atau kelemahan keuangan suatu perusahaan dari tahun ke tahun. Yang kedua, menjadi tolak ukur kinerja perusahaan, yang dimana rasio keuangan dapat menjadi tolak ukur atau parameter dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Yang ketiga, alat menilai kinerja dan kesehatan keuangan, yang dimana rasio keuangan sangat bermanfaat sebagai alat untuk menilai kinerja dan kesehatan keuangan suatu perusahaan. Yang terakhir, melihat tren kinerja. Jadi, analisis rasio keuangan juga bermanfaat untuk melihat kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Adapun tujuan dari analisis rasio keuangan adalah untuk menilai kinerja perusahaan di masa lalu, sekarang, dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, serta untuk mengevaluasi kesehatan keuangan suatu entitas atau perusahaan. Selanjutnya, teknik analisis rasio keuangan. Yang pertama, pemilihan rasio yang relevan. Jadi, identifikasi rasio keuangan yang paling relevan untuk tujuan analisis seperti likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan efisiensi. Yang kedua, hitung rasio keuangan.
Gunakan rumus khusus untuk menghitung rasio keuangan yang dipilih. Contoh rasionya itu termasuk current ratio, net profit margin, dan debt to equity ratio. Yang ketiga, bandingkan dengan standar industri. Jadi, bandingkan rasio perusahaan dengan rasio industri sejenis untuk menilai kinerja relatif dan mengidentifikasi area kekuatan atau kelemahan. Yang keempat, analisis tren waktu, yang dimana tinjau data keuangan dari beberapa periode untuk mengidentifikasi tren waktu. Perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun dapat memberikan petunjuk tentang perkembangan bisnis. Yang kelima, ketahui konteks bisnis. Pahami konteks bisnis dan industri perusahaan. Faktor-faktor eksternal seperti perubahan regulasi atau tren industri dapat mempengaruhi interpretasi rasio. Yang keenam, interpretasi rasio secara holistik, yang dimana tafsirkan rasio keuangan secara holistik. Sebagai contoh, rasio likuiditas yang tinggi dapat baik atau buruk tergantung pada jenis bisnis dan kebijakan manajemen. Yang ketujuh, identifikasi faktor penyebab perubahan. Jadi, temukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan dalam rasio keuangan, seperti peningkatan biaya atau perubahan dalam struktur modal. Yang kedelapan, lakukan analisis perbandingan dengan pesaing. Jadi, bandingkan rasio keuangan perusahaan dengan pesaing utama untuk menilai daya saing dan posisi relatif di pasar. Yang kesembilan, gunakan rasio sebagai alat pengambilan keputusan. Gunakan hasil analisis rasio untuk mendukung pengambilan keputusan, termasuk perencanaan strategis, evaluasi proyek investasi, atau identifikasi area perbaikan. Yang terakhir, evaluasi risiko dan kestabilan keuangan. Jadi, identifikasi risiko potensial yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan dan nilai stabilitas keuangan. Yang terakhir, contoh kasus, di mana contoh perusahaan PT Sejahtera Tbk, ini hanya contoh semata, bukan data nyata. Jadi, dalam analis rasio keuangan, kita dapat menggunakan beberapa rasio untuk mendapatkan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan ini, seperti rasio likuiditas, yang dimana PT Sejahtera memiliki current asset senilai 500 miliar dan current liabilitas sebesar 300 miliar. Jadi, current rasio sama dengan 500 miliar bagi 300 miliar, yang hasilnya 1,67. Current rasio menunjukkan likuiditas yang baik, tapi perlu dipahami lebih lanjut sesuai dengan industri. Rasio profitabilitas, yang dimana laba bersih PT Sejahtera tahun ini adalah 200 miliar dan ekuitas pemegang saham adalah 1 triliun. Maka ROE sama dengan laba bersih bagi ekuitas dikali 100%. Maka hasilnya 200 miliar bagi 1 triliun kali 100% sama dengan 20%. Jadi ROE sebesar 20% menunjukkan pengembalian yang sehat kepada pemegang saham. Rasio utang, di mana rasio total utang Sejahtera adalah 400 miliar dan ekuitas adalah 1 triliun. Debt to equity ratio sama dengan 400 miliar dibagi 1 triliun, hasilnya 0,4. Jadi, rasio utang yang rendah menunjukkan risiko keuangan yang lebih rendah. Jadi, dengan menganalisis rasio-rasio ini, kita dapat membentuk gambaran lebih jelas tentang kondisi keuangan PT Sejahtera Tbk dan memahami potensi risiko serta peluang investasi.